Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Korinati Nabila, NIM E2019-2069, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasukan uang dalam perekonomian negara, di mana kebijakan moneter ini juga mengatur tentang beredarnya uang yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, di mana kebijakan ini yaitu juga mengatur tentang meningkatnya uang yang beredar dalam masyarakat agar supaya terjadinya kestabilan dalam perekonomian masyarakat. Tujuan dari kebijakan ekspansif yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli dalam masyarakat. Ketika kebijakan ekspansif ini meningkatkan jumlah uang yang beredar, di situ masyarakat akan meningkatkan daya beli dalam masyarakat itu sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat akibat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, di mana kebijakan kontraktif ini agar supaya di masyarakat tidak terjadi inflasi, agar supaya harga-harga tetap stabil dalam perekonomian negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter dibagi dalam 8 poin. Yang pertama yaitu mengeluarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, di mana kebijakan moneter ini untuk meningkatkan uang beredar, di mana nanti akan terjadi alat tukar dalam perekonomian atau transaksi dalam jual beli. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, dan yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Ketika uang yang beredar dalam masyarakat itu stabil, itu akan meningkatkan kestabilan dalam perekonomian. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, yaitu agar supaya seimbang antara pasar barang dan pasar uang. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Setelah kita mengetahui pengertian dari kebijakan moneter, jenis-jenis dari kebijakan moneter, dan tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dari kebijakan moneter, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, di mana untuk menjaga keseimbangan uang yang beredar dalam masyarakat agar supaya tidak terjadinya inflasi ketika uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Yang keempat yaitu kebijakan cadangan ketat, di mana pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan, bisa menjual obligasi, menaikkan cadangan, menaikkan suku bunga, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir yaitu kebijakan tingkat suku bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa mazhab instrumen dalam kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini ada dua mazhab pertama dan mazhab yang kedua. Mazhab yang pertama yaitu Iqtisaduna, di mana orang ini terkenal dengan menulis tentang ekonomi Islam. Mazhab yang kedua yaitu mainstream, yaitu orang ini terkenal dengan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan tentang ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, juga dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu nisbatul ihtiyati. Maksud dari nisbatul ihtiyati yaitu pemerintah mengatur persentase uang yang disimpan dalam bank sentral, yaitu Iqna al-Ma'wi. Maksud dari Iqna al-Ma'wi yaitu dorongan moral agar supaya masyarakat tersebut
menggunakan uang dengan sebaik mungkin, yaitu nisbatul iqrad. Maksud dari nisbatul iqrad yaitu ketika uang yang beredar dalam masyarakat sedikit, maka pemerintahan sebaiknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan, bisa jadi peminjaman uang terhadap masyarakat, yaitu asyuk al-islamiyah. Dan yang terakhir yaitu al-istismar al-hukumi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.